Amerika Serikat dan Iran menghadapi tenggat waktu kurang dari 60 hari untuk mencapai kesepakatan damai permanen yang diharapkan dapat mengakhiri perang sekaligus menyelesaikan sengketa terkait program nuklir Teheran. Namun, menjelang batas waktu tersebut, kedua negara masih berbeda pandangan mengenai pelaksanaan kesepakatan sementara yang dicapai bulan ini. Perbedaan itu bahkan terlihat dari pernyataan masing-masing pihak mengenai kelanjutan perundingan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran ingin bertemu untuk melanjutkan pembahasan damai. Trump bilang negosiator AS dalam perjalanan ke Doha, Qatar untuk pertemuan dengan Iran. You know, oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. Namun, Teheran membantah klaim Presiden Donald Trump soal rencana pertemuan negosiator AS dengan Iran di Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Beghai, bilang Iran tidak berencana mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat di tingkat manapun dalam beberapa hari mendatang. آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران که با طرف‌های قطری خواهد بود. لذا بازم تاکید می‌کنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه‌ریزی نکردیم. Sementara, Kementerian Luar Negeri Qatar menjelaskan kehadiran utusan Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner di Doha untuk bertemu dengan mediator Qatar dan tidak akan ada negosiasi langsung dengan Iran. The U.S. envoy, Mr. Steve Witkoff and Mr. Jared Kushner are here in Doha to meet with the mediators, meaning with the Qatari officials, and the talks will be around all regional issues which are of concern, including, of course, the negotiations with Iran, but also including Lebanon and other files in the region. So they are not here for direct negotiations with the Iranians or related meetings. Pakar strategi PPAU Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati mengatakan dalam situasi seperti ini Amerika Serikat membutuhkan kesepakatan damai. Pasalnya, Amerika Serikat mengalami kerugian besar dalam peperangan ini sehingga hal itu membuat Amerika Serikat terdesak. Di dalam situasi seperti ini, Amerika itu menderita hal yang sangat rugi besar ya. Apa yang dia tuju dengan serangan tanggal 28 Februari bersama Israel, ternyata dia terjebak dalam suatu quagmire atau suatu kondisi yang membuat dia pilihannya tidak banyak. Dan untuk itu maka mereka meskipun dengan klaim menghancurkan Iran, banyak hal dihancurkan, banyak yang dibunuh, tapi kenyataannya semua tujuan objektifnya tidak tercapai. Iran survive dan sekarang Iran balik menekan dengan menutup Selat Hormuz ataupun mengancam menutup Selat Hormuz atau mengurangi volume minyak keluar dari Selat Hormuz atau energi keluar dari Selat Hormuz, membuat Amerika menjadi terdesak. Di tengah perhatian pelaku pasar terhadap kemungkinan dimulainya kembali perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar, harga minyak dunia bergerak fluktuatif pada Selasa 30 Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yakin harga bahan bakar minyak nasional akan turun seiring dengan terkoreksinya harga minyak dunia. Hal ini disampaikan Purbaya saat ditanya wartawan soal penyebab naiknya data inflasi bulanan. Saya harapkan sih nanti setelah
harga minyak dunia kan udah turun pelan-pelan juga kan, harga pertama saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang. AS dan Iran sebelumnya menyepakati memorandum yang berisi 14 poin pada 17 Juni lalu untuk menghentikan sementara konflik yang sempat mengganggu arus distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang berada di antara Oman dan Iran. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melintasi perairan sempit tersebut, sehingga setiap gangguan di kawasan ini dapat berdampak besar terhadap pasokan energi global. Saudara, Amerika Serikat dan Iran menghadapi tenggat waktu kurang dari 60 hari untuk mencapai kesepakatan damai permanen yang diharapkan dapat mengakhiri perang sekaligus menyelesaikan sengketa terkait dengan program nuklir Teheran. Di tengah perhatian terhadap kemungkinan dimulainya kembali perundingan Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar, harga minyak dunia bergerak fluktuatif. Apa dampaknya bagi Indonesia jika kesepakatan damai buntu berujung menurunnya minyak dunia? Kami akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional dari Binus University. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Mbak Tia Mariatul Kiptia dan juga pengamat kebijakan publik ada Mas Agus Pambagio. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tia dan juga Agus. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Disti. Ya, saya ingin ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia, kalau kita lihat ya, upaya perdamaian Amerika Serikat dan juga Iran ini kita lihat kembali gagal lagi. Nah, usai kedua belah pihak ini saling serang. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah negosiasi damai masih mungkin berpotensi untuk berlanjut? Mudah-mudahan kalau memang mediatornya Qatar itu bisa berlanjut ya, meskipun agak pesimis Mbak Adisti, karena belum lama juga mereka saling serang. Dan ini baru pada tahap pertama loh. Jadi artinya kan ini dibagi 3 tahap ya. Pertama adalah kesepakatan untuk ceasefire permanen, tapi berulang kali saya menyatakan bahwa untuk menuju ke arah ceasefire permanen saja, kita sebetulnya masih 50-50. Kenapa saya katakan 50-50? Karena memang Amerika terutama dan ada faktor eksternal yaitu Israel yang sering memicu. Belum lama juga kan Israel menyatakan akan membunuh Ayatollah Mujtaba. Nah itu tentu membuat Iran marah begitu ya. Jadi ada saja pemantiknya yang membuat proses perdamaian permanen ini cukup terganggu. Belum lama juga ternyata tiba-tiba diserang kapal Singapura oleh Iran dan ternyata itu memicu kemarahan Amerika Serikat sehingga ada serangan kembali. Nah ini yang disebut saya 50-50, artinya memang ke arah ceasefire, ke arah perjanjian permanen itu kita masih pesimis. Saya melihatnya bahwa ini seperti ceasefire begitu ya, hanya penghentian sementara saling serang menyerang antara Amerika Serikat dan Iran. Dan ini belum sampai 60 hari ya Mbak Adisti. Nanti dilanjutkan lagi dengan proses agreement yang berkaitan dengan pencairan aset Iran, kemudian pencabutan sanksi. Nah itu saya pikir di situ juga akan clash kembali. Saya tidak yakin Amerika Serikat akan memenuhi semua tuntutan berdasarkan 14 poin dari Iran. Tapi kita lihat nanti kalau misalnya terus mereka terjadi seperti ini fluktuatif begitu ya, harga minyak tentu akan fluktuatif juga. Jadi memang minyak ini karena sumbernya mostly dari Timur Tengah dan kita selama ini melihat bahwa kawasan ini juga tidak terlalu penting begitu ya. Tapi padahal penting begitu. Nah ini tentu selama mereka fluktuatif kondisinya, maka harga minyak pun fluktuatif. Sekarang ada di kisaran berapa Mbak Adisti? 72 sampai 74. Sementara APBN kita bisa aman ada di kisaran 70. Sedikit lumayan tidak terlalu signifikan. Tapi hati-hati kalau mereka tensinya naik lagi, ini bisa di kisaran 80 dan sudah tidak bisa diselamatkan kalau misalnya kisaran harga minyak dunia itu di kisaran 100. Jadi mengerikan ya kalau sampai di 100, itu artinya APBN kita bagaimana menutupi yang subsidi. Sekarang kan yang non subsidi sudah dinaikkan, itu juga menimbulkan gejolak yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya yang non subsidi, yang subsidi juga ini akan cukup mengganggu terhadap perekonomian negara kita, terhadap keuangan negara kita, Mbak Adisti. Oke, kalau dari kacamata Mbak Tia, ini mengatakan pesimis lah akan ada terjadi kesepakatan yang permanen. Ini adalah langkah hanya bisa dikatakan fire begitu ya, gencatan senjata yang sementara. Nah kalau dari kacamata Pak Agus Pambagio, kita lihat pergerakan harga minyak dunia ini kan tentu sangat dipengaruhi oleh kepastian, tapi
ini tidak pasti, faktanya ketidakpastian mengenai rencana pertemuan antara Amerika Serikat dan Iran di Doha. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia? Itu sudah pasti? Iya, sudah pastilah. Begini dulu, perang itu kan penyebabnya hanya dua industri. Satu industri persenjataan dan dua industri farmasi. Ketika dua perusahaan besar itu semua merugi dan perang tidak akan pernah berhenti. Ya, kita lihat Ukraina dengan Rusia, ya akan pernah berhenti lama itu. Ini juga pasti akan lama, karena apalagi Amerika sudah kehilangan besar, dan Iran juga terus diinjak-injak seperti itu. Mungkin Amerika pikirannya waktu itu adalah, oh seperti Irak, dia bisa ambil sebentar. Pengalaman dia di Vietnam harus jadi pelajaran. Nah, jadi menurut saya ketika industri pertahanan dan industri farmasi masih merugi, sulit untuk kita berhenti, paling ya nego-nego terus, citra-citra terus yang akan melelahkan semua pihak. Tapi pertanyaan Anda soal harga minyak, iya, karena kita sudah net importer 1 juta barrel per hari, itu bukan yang kecil. Ya kan? Kebutuhan kita akan naik terus, sementara APBN kita jebol. Kenapa? Nah sekarang ini kan yang membayar semua import minyak itu Pertamina, yang lalu nanti subsidinya diganti oleh pemerintah. Tapi sudah bertahun-tahun banyak subsidinya belum lunas. Pertamina sudah Senin Kemis ini. Seberapa jauh dia masih bisa menutupi import minyak ini? Betul, sekarang sudah di bawah 80, menjelang 70, tetapi sebentar lagi pasti akan naik lagi. Informasi yang terbaru di angkanya di 68 US dollar per barrel. Ya, cuma sebentar, tapi itu kan tidak otomatis turun terus harga minyak kita, BBM kita turun. Enggak, kan kita importnya ada waktunya. Mungkin waktu 3 bulan yang lalu belinya masih 100, ya nggak bisa langsung turun lah. Kan Pertamina bisa boncos itu. Nah, maksud saya, ini yang harus diatur oleh pemerintah, fiskalnya seperti apa. Saya bukan ekonom, mungkin nanti tanya teman-teman ekonom lebih paham ya. Jadi artinya tidak mungkin itu turun sudah 68 bahkan 50 kemarin besok misalnya. Nggak mungkin itu turun semua. Karena kita belinya sudah beberapa bulan yang lalu dan kontraknya misalnya 100. Nggak bisa itu. Nah hal-hal semacam inilah yang harus diperhitungkan oleh pemerintah, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan semua lembaga-lembaga yang berkaitan dengan import minyak. Ingat kita net importer. Kalau dulu masih kita produksi sendiri, nggak masalah. Kita produksinya paling tinggal 500-600 ribu barrel per hari. Itu sih. Oke, kalau kita lihat kan kesepakatan ini masih belum menemukan kata yang dalam tanda kutip ya, sepakat begitu ya untuk yang permanen. Apakah Anda melihat harus ada, kalau di dalam negeri kita begitu ya, harus ada penyesuaian harga BBM non subsidi, terutama Pertamax. Kalau kita lihat harga minyak dunia ini lagi turun sekarang. Iya, nggak bisa langsung. Yang Pertamax kita beli sekarang itu belinya kapan? Itu harganya berapa? Bisa dicek itu. Ya kalau itu diturunkan kan boncos Pertamina rugi. Pemerintah harus mengganti atau bagaimana? Karena biaya-biaya subsidi itu sudah ratusan triliun belum dibayarkan kepada Pertamina, juga termasuk misalnya pada KAI, termasuk misalnya kepada BUMN-BUMN lain yang menjadi operator untuk impor. Nah ini yang menjadi persoalan sekarang. Jadi tidak mungkin misalnya besok harga minyak jadi 50 seperti Anda sampaikan, Adisti, terus besok turun enggak. Itu nggak akan bisa, itu harus dihitung. Ahlinya ada itu di SDM dan semua Kementerian Keuangan. Oke, jadi tidak serta-merta ya begitu ya? Kenapa? Ya, jadi tidak serta-merta begitu ya? Tidak bisa. Nah, apa upaya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah agar kalau kita lihat harga minyak di Indonesia ini tidak terpengaruh cukup signifikan terkait dengan negosiasi Amerika Serikat dan juga Iran? Kalau kita lihat memang ini sangat berpengaruh sebenarnya. Ya, begini, pemerintah kita sampai hari ini bilang ekonomi kita baik-baik saja. Coba lihat negara tetangga semua udah bilang bahwa kita krisis. Ya itu harus hati-hati berhemat, jangan bawa mobil, naik angkutan umum dan seterusnya. Banyak sudah, tapi kita tidak pernah bilang bahwa kita krisis, sehingga masyarakat tenang-tenang saja. Coba lihat level menengah bawah, itu sudah habis-habisan. Nah kalau daya beli menengah, kelas menengah, dan sekarang yang atas juga sudah mulai mikir-mikir, itu akan ekonomi berat. Jadi semua mengandalkan pada APBN, sementara APBN habis untuk proyek-proyek yang tak jelas, meskipun itu proyek bagus, tapi tata kelola yang ngawur semua, yaitu misalnya MBG, misalnya koperasi desa, dan seterusnya, itu yang harus dihitung, supaya kita bisa umur panjang devisa kita pada tahun ini dan atau bahkan tahun-tahun ke depan. Kebijakan publik seperti apa yang segera harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi jangan sampai kita berada di titik kritis? Itu tadi, sekarang kita kan minta MBG dan semuanya itu
moratorium dulu, review. Mana kan tidak semuanya semuanya harus bangun koperasi, semua lalu orang koperasi latihan militer kan tidak perlu itu menghabiskan uang. Nah, hal-hal yang taktis seperti taktis dan lebih kepada citra gitu, hentikanlah. Segera hentikan, karena kalau tidak kita boncos ini. Betul-betul anggarannya tidak ada, dan saya tidak tahu, mungkin kawan-kawan ekonom tahu seberapa kuat cadangan devisa kita, karena dolar memang turun dari 18.000 masih kita 17.000 turun naik, tapi itu kan intervensi besar. Saya kemarin ke bank beberapa bilang, Pak ada uang lebih nggak, tolong taruh di sini, kaget saya. Loh, itu kan artinya bank kekurangan uang. Ya, jadi hal semacam ini emergency menurut saya. Segera Kementerian Keuangan, BI dan pemerintah duduk bareng, bagaimana ini supaya menahan panjang kita, karena perang belum akan selesai dalam hitungan tahun menurut saya. Oke. Ini kalau tadi Anda mengatakan soal kebijakan publik, tapi komunikasi publik seperti apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa tidak hanya soal menenangkan publik saja? Ya, artinya begini, jangan memunculkan program-program baru yang sebetulnya kita tidak tahu sebetulnya untuk apa, tata kelolanya seperti apa, underlying-nya seperti apa. Ya, jadi dan juga jangan dengan janji-janji, jangan istilahnya omon-omon, lakukan. Jadi apa yang akan dilakukan, lakukan. Terus kita lihat bagaimana efisiensinya. Kita harus efisien ini, tidak bisa tidak. Ya, karena ya itu tadi, bagaimana coba lihat Anda ke pasar, Anda ke toko-toko mall dan sebagainya kan sunyi. Orang jalan di mall untuk olahraga dan makan saja, tidak untuk belanja. Nah, hal semacam ini yang menurut saya perlu segera direview tim ekonomi pemerintah, mana program yang baik yang bisa dipertahankan, ada underlying-nya, ada tata kelolanya, mana yang tidak, hentikan saja. Dan tolong BPK mulai bergerak untuk mengecek semua pengeluaran pemerintah ada yang aneh atau tidak. Kalau tidak, tolong itu dihentikan dulu atau beri catatan, nanti harus diurus dengan baik. Oke, itu dari catatan dari Anda, Pak Agus Pambagio, soal pemerintahan kita begitu untuk di dalam negeri. Tapi untuk di luar negeri, Mbak Tia, apa saja sebenarnya isu yang menjadi ganjalan dalam pembicaraan di antara kedua belah pihak, antara Amerika Serikat dan juga Iran? Selain kalau kita lihat lagi-lagi Israel ini yang bisa dibilang seperti duri dalam daging. Ya, sebelum ke arah sana saya mau mengatakan terlebih dahulu sepakat dengan 100% sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio. Karena meskipun saya berfokus pada masalah IR Studies atau International Relations Studies, tapi kita sama-sama Mbak Adisti menyuarakan bahwa segera terjadi perdamaian. Kenapa menyuarakan itu? Karena saya sebagai akademisi turut merasa khawatir dengan kondisi ekonomi domestik sebetulnya. Jadi bukan melulu kita bicara persoalan Iran dan Amerika Serikat, dan ada Israel di dalamnya, mereka negara-negara yang mampu. Iran walaupun di bawah sanksi ekonomi, kita sudah tahu ketahanannya seperti apa. Amerika adalah negara adidaya, Israel juga negara kaya. Sementara kita ketika mereka berkonflik itu akan sangat terkena imbasnya. Karena memang kita adalah importir energi, terutama dari negara-negara Timur Tengah, dan mereka sekarang masih terganjal dengan beberapa poin. Ini baru pada tahap 1 saja mereka belum sepakat, Mbak Adisti, yaitu mengenai perjanjian perdamaian permanen. Itu saja belum ketemu. Belum nanti masuk pada tahap 2 di mana Amerika Serikat harus membayar 2. Satu adalah membayar kerusakan akibat penyerangan Amerika Serikat terhadap Iran. Kemudian kedua harus mencabut sanksi. Berikutnya harus mencairkan aset. Itu 3, berat buat Amerika Serikat. Belum masuk pada tahap agreement di bidang nuklir dan juga front Iran. Nah, yang paling berat Mbak Adisti itu adalah di bagian tahap 3. Kalau misalnya tahap 2 mungkin bisa ada diskusi bagaimana cara pembayarannya, bagaimana pencabutan sanksi apakah total atau tidak, bagaimana Iran sekarang ini setelah peace agreement ini bisa menjual minyaknya secara bebas, itu masih bisa dibicarakan. Tapi persoalan uranium dan juga front, yaitu front Iran di Lebanon misalnya Hezbollah, itu agak susah karena itu melibatkan Israel. Israel sebagai negara tentu
tentu saja dia tidak ingin negaranya merasa terancam. Sementara selama ada Hezbollah di Lebanon, itu akan terjadi juga penyerangan, saling serang kedua belah pihak antara Israel dengan Lebanon. Nah, ini juga akan susah pada tahap ketiga. Tapi belum sampai ke tahap 3, tahap 1 saja sudah susah, Mbak Adisti. Nah, makanya tadi saya bilang dua hal dari Pak Agus Pambagio ini saya setuju sekali. Satu, perang ini akan berlangsung masih lama. Tiba-tiba bisa terjadi serangan dan kita kembali akan disibukkan. Yang kita fokuskan, kenapa fokus dengan isu Iran Amerika Serikat ini bukan melulu tentang mereka sekali lagi, tapi efek ekonomi ke kita. Yang kedua adalah itu tadi. Mohon bisa tidak ya pemerintah untuk bisa memilah mana program yang bermanfaat untuk rakyat, hal-hal teknis, branding, pencitraan, di-keep dulu, tidak usah direalisasikan dulu, dan kita fokus bagaimana tidak terjadi inflasi saja, itu sudah bagus, karena memang dari kelas menengah, kebetulan saya sedang riset Mbak Adisti, mengenai geopolitik dan efeknya terhadap perekonomian Indonesia, itu luar biasa efeknya, dan yang paling terpenting adalah dari kasus geopolitik ini, yang paling terkena dampaknya itu yang tadi Pak Agus katakan adalah kelas menengah. Jadi kelas bawah tidak terlalu terasa, kelas atas apalagi begitu ya. Ini kelas menengah kena sekali. Sementara kita mostly Indonesia itu adalah kelas menengah. Iya. Iya Mbak Adisti. Oke, ini adalah paling tidak ini sangat signifikan yang terjadi di Amerika Serikat dan juga Iran yang masih menemui belum ada tanda-tanda kesepakatan. Kelas menengah yang di Indonesia yang tampaknya makin terengah-engah begitu ya, Mbak Tia dan juga Pak Agus. Nah, kalau Anda melihat Mbak Tia, maju mundurnya soal kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari posisi ini? Kalau dari poin Iran, kita melihat bagaimana poin-poin itu. Pertama, sanksi dicabut. Sudah pasti Iran nanti akan bebas menjual minyaknya. Jadi pasarnya itu nanti tidak hanya Cina dan Rusia saja. Tapi tiba-tiba Trump kan kemarin, belum lama 2 hari lalu kalau tidak salah, saya melihat di salah satu international news, dia menyatakan Iran belum bisa bebas menjual minyaknya. Loh, belum apa-apa sudah ingkar, kan sudah ditanda tangan. Artinya kalau sudah ditanda tangan peace agreement ini, harusnya Iran sudah bisa bebas menjual minyaknya. Tapi ternyata Trump mengatakan bahwa Iran belum, baru Cina saja yang boleh beli. Nah, itu juga kan tanda-tanda menyalahi peace agreement begitu ya. Sudah terlihat begitu ya. Jadi memang agak-agak susah dan complicated karena memang di situ ada unsur bisnis senjata juga, ada unsur yang lain-lain, dan efeknya ke kita luar biasa, kena industri di manufaktur, kena ke pertanian, kena ke perikanan, hampir semua sektor kita kena. Karena kita mostly menggunakan energi begitu ya. Jadi kita belum proses renewable energy belum terjadi, kemudian kita perikanan kena karena memang nelayan kita mencari minyak, mencari ikannya dari solar. Pertanian kena, pupuk karena kita impor, itu luar biasa kenanya. Manufaktur juga kena karena mostly mesin juga menggunakan energi. Sementara manufaktur itu relate dengan kebutuhan pokok kita. Tentu ini kalau tidak pemerintah cerdas memilah program, khawatirnya ini akan semakin terpuruk kondisi perekonomian kita dan akan terjadi inflasi. Jadi kembali lagi ke Iran, Mbak Adisti, kalau dari poin tentu menguntungkan Iran, tapi sekali lagi Amerika tidak bodoh, tidak mungkin poin-poin itu diabaikan begitu saja, karena dari poin-poin itu semuanya, hampir semuanya dari 14 poin itu menguntungkan Iran, dari ekonomi, dari segi uranium, kemudian dari segi ceasefire agreement begitu ya. Jadi saya melihat ini adalah bagian daripada taktik Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan sementara. Tapi kita lihat nanti strategi apa lagi yang akan dimainkan oleh Amerika dan Israel untuk kembali terjadi tension. Nah, ketika terjadi tension itu, khawatirnya harga minyak yang sekarang saat ini ada di 68 tadi menurut Mbak Adisti, nanti bisa naik kembali. Harga minyak mentah naik tentu akan menggebuk kembali perekonomian kita. Oke, masih fluktuatif semuanya, keadaan masih dinamis, masih dari kata sepakat masih jauh antara Amerika Serikat dan juga Iran. Tahapannya masih panjang kalau menurut Mbak Tia. Nah, ini yang harus diwaspadai nih Pak Agus dari sisi Indonesia yang kita tahu kita punya dampak yang sangat signifikan soal energi di sana. Apa yang harus segera diantisipasi atau apa yang harus segera disiapkan oleh pemerintah? 3 poin kritis Anda, Pak Agus. Ya, satu, segera revisi susunan kabinet pemerintah, karena itu boros sekali ya. Kedua, juga janji-janji yang disampaikan itu tolong dipilah lagi dan tidak asbun gitu ya, karena kalau itu masyarakat mendengar terus tidak direalisasikan itu akan bergejolak juga. Nah, yang ketiga, semua pembiayaan yang di luar
apa ya, yang biasa kita tempuh sepanjang tahun, katakan setelah merdeka ini, tolong itu dihentikan dulu dan utamakan bagaimana masyarakat bisa hidup. Karena sekarang misalnya kena PHK akan nambah 2 industri raksasa, otomotif akan hengkang dan sebagainya, itu artinya lampunya sudah bukan kuning tapi sudah merah. Tolong bahwa sampaikan, Presiden bisa menyampaikan bahwa kita harus prihatin, kita sedang pada ini, mari kita sama, gitulah, mengajak, jangan bilang kita aman saja. Karena orang Indonesia sangat mendengar pimpinannya, terlepas dari itu politik atau apa. Jadi artinya kita ini harus berhati-hati, karena cadangan devisa kita ada yang bilang tinggal beberapa hari dan beberapa minggu, nggak jelas. Ini kawan-kawan ekonom nanti mungkin bisa menjelaskan, tetapi keresahan ini harus dihilangkan, dibangun dengan yuk mari sama-sama kita hadapi ini, karena tadi Mbak Tia bilang renewable energy belum ada. Renewable energy itu energi mahal, jadi B50 itu akan lebih mahal daripada kita import. Karena apa? Ya tidak sustain. Gitu kan, kalau yang B50 nanti kita rebutan dengan pangan ini, sawitnya, dengan kosmetik. Nah itu juga dihitung dulu berapa sebetulnya memproduksi B50 untuk menghalangi supaya orang tidak beli Pertamax yang impor. Ya ini yang harus dihitung dengan baik. Semua itu kita harus hati-hati untuk memperpanjang kehidupan nyaman kita selama ini. Itu dulu. Oke, kalau dari segi jangka panjang, kebijakan publik seperti apa yang diharapkan sebenarnya dari pemerintah begitu ya? Kalau kita lihat kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini masih panjang. Ya, gini, di era sekarang ini kebijakan publik dan hukum itu hampir tidak ada gunanya. Ya, karena apa? Perintah dari pimpinan itu harus dijalankan. Dan itu ketika dijalankan, underlying-nya tidak ada, tata kelolanya belum dites, dan sebagainya menyalahi. Sehingga ini harus kembalikan dulu. Mari kita pimpinan, presiden, dan semua kabinetnya ketika menetapkan sesuatu itu dipikirkan dengan baik. Ya, jangan asbun, lalu dijalankan, lalu berantakan. Nah ini yang menurut saya kebijakan ini yang harus dikembalikan lagi. Kan kebijakan disampaikan harus ada underlying, harus ada peraturannya. Ya kan, setelah itu baru kebijakan dilakukan, dimonitor dan sebagainya, direvisi. Gitu. Jadi jangan lakukan dulu langkah-langkah pelaksanaannya, tetapi kebijakannya nggak jelas. Tetapi underlying hukumnya tidak jelas. Nah ini yang terjadi sekarang. Oke, terakhir saya mau ke Mbak Tia. Mbak Tia, 3 poin kritis Anda. Ya, sepertinya sama dengan Pak Agus ya. Sebetulnya saya bicara banyak juga tentang Iran, Amerika, Israel, dan tiga negara itu adalah merupakan partner juga dalam beberapa riset saya, dan berkunjung ke 3 negara itu menjadi kawan baik, tapi tetap dalam hati saya sebagai akademisi pay attention sangat besar terhadap kondisi perekonomian kita. Satu, tolong pilah program yang betul-betul bermanfaat. Jangan egois, kalau perlu di skip dulu yang memang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap rakyat, karena yang merasakan langsung dampak dari geopolitik ini adalah rakyat, begitu, terutama kelas menengah begitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang harus betul-betul hal-hal yang branding, pencitraan, kepentingan politik untuk 2029 itu di skip dulu. Rakyat nomor 1. Ini adalah TV nasional, sekaligus juga responsibility saya sebagai akademisi. Tidak ada atribut apapun Mbak Adisti di tubuh saya. Jadi pure saya akademisi dan khawatir yang luar biasa dari dalam hati saya tentang kondisi saat ini di Timur Tengah sana yang memberikan efek luar biasa ke kita. Kemudian yang kedua, jangan terlalu menenangkan, tapi action. Kebanyakan pejabat kita menenangkan, cukup, duitnya adalah banyak, dan lain sebagainya. Kemudian semuanya bisa teratasi, tapi pada kenyataannya APBN kita sangat terseok-seok. Nah, rakyat harus tahu juga bagaimana kondisi ini dan dilakukan penghematan dan pemilahan mana yang sekiranya itu adalah memicu pertumbuhan ekonomi kita. Yang ketiga, mungkin saya juga bukan ekonom, tapi setidaknya karena saya dulu pernah di des ekonomi, harus pay attention juga terhadap kebijakan moneter ataupun fiskal, mana yang harus diselaraskan sehingga memang tidak terjadi inflasi ya. Yang nanti efeknya adalah, Mbak Adisti bayangkan, baru pada tahap kenaikan BBM yang memang non subsidi saja itu
luar biasa ada terjadi demonstrasi. Betul. Jadi saya khawatirnya ini akan berdampak kalau memang kondisi APBN kita tidak bagus, harga minyak dunia naik, kemudian yang subsidi juga pada akhirnya dinaikkan, itu akan terjadi chaos saya pikir. Jadi memang harus hati-hati di 3 poin itu, pertahankan untuk BBM subsidi jangan sampai dinaikkan, begitu ya, karena yang non subsidi dinaikkan juga sudah ada gejolak. Kemudian yang kedua, pilah program yang bermanfaat untuk rakyat dan skip dulu yang berkaitan dengan branding, kepentingan politik dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya terjadi penghematan yang memang harus kira-kira boleh dihemat dan tidak trip. Agus dengan clear menyatakan kayak koperasi desa atau MBG, sekiranya itu memang bukan harus ditolak ya. Sekiranya harus di skip dulu karena kan latihan dan sebagainya itu cukup memberikan mengeluarkan budget yang cukup besar dan itu dari APBN kita. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah pemerintah untuk bisa segera bersiap-siap untuk menghadapi situasi saat ini. Terima kasih pakar hubungan internasional dari Binus University, Mbak Tia Mariatul Kiptia, dan juga ada pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.